Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen, ayo dibacain beritanya. Siap, Bung Alfian. Kali ini Bung Alfian kita membahas ulama-ulama kita yang masih dalam proses kriminalisasi, Bung Alfian. Nah, yang pertama Bung Alfian, ini dari Gus Nur. Beritanya itu dari suaranasional.com. Egy Sujana sebut para saksi kurang ajar di kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Saya bacakan beritanya sedikit. Para saksi kurang ajar yang dihadirkan dalam persidangan Gus Nur dan Bambang Tri di Pengadilan Negeri Surakarta ya. Jika pada sidang sebelumnya, Adinda Ahmad Khozinuddin menyebut keterangan saksi-saksi dalam sidang lucu-lucu, maka pada sidang kali ini saya menilai saksi-saksi kurang ajar dalam memberikan keterangan. Kurang ajar yang pertama menurut Egy Sujana adalah semua saksi yang dihadirkan tidak berkualitas. Nah, Bung Alfian, pertama kita bahas Gus Nur dulu, Bung Alfian. Bagaimana respon Bung Alfian tentang Gus Nur, Bung Alfian? Gus Nur adalah seorang tokoh muda, seorang generasi tradisional tapi rasional dan punya kesadaran kesejarahan dan kesadaran situasi yang sangat bagus. Adapun dia masuk pada posisi yang sedang dialami sekarang karena dia melakukan satu hal yang menurut saya, kalau orang bisul itu nyolok mata bisulnya. Karena mata bisulnya kecolok, maka yang punya bisul gimana ngakalin agar jangan sampai dicolok-colok terus gitu. Kira-kira Gus Nur adalah sosok pemuda pemberani dan dia juga seorang yang punya jiwa sosial yang sangat luar biasa. Mungkin itu komentar tentang beliau. Iya, Bung Alfian, memang saya teringat ketika saya menghadiri sidang Bung Alfian. Itu bahkan saksi pelapornya aja nggak ngerti sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bung Alfian. Iya, Bung Alfian. Jadi saya melihat kasus-kasus kriminalisasi ini sering menghadirkan saksi-saksi yang sangat tidak kredibel, Bung Alfian. Jadi saya melihat ini emang sengaja, Bung Alfian, biar ustadz-ustadz, tokoh-tokoh ini tersakiti atau penyakitan di dalam sel. Nah, Bung Alfian, selanjutnya ada berita lanjutan, yaitu tentang Ustadz Farid Okbah dan teman-temannya. Tapi judulnya dari CNN Indonesia adalah Farid Okbah divonis 3 tahun penjara dalam kasus terorisme. Bagaimana Bung Alfian tentang Ustadz Farid Okbah? Saya beberapa kali memberikan ilustrasi kasus Ustadz Ahmad Farid Okbah ini adalah kasus yang sangat memalukan karena seluruh tuntutan itu di fakta persidangan tuh terbantah total. Nah, sama dengan saya ilustrasikan, misalnya ada orang kehilangan uang, dia menuduh orang lain yang mencuri, ternyata dalam proses kesaksian itu ternyata uangnya bukan dicuri tapi ada yang mindahin ke sebuah tempat dan dibawa di saat persidangan. Dibilanglah ini uang yang dianggap hilang ini sejumlah nominal tertentu, ada loh uangnya. Nah, ketika itu diakui kan sederhananya kan ketika itu terjadi harusnya kan otomatis persidangan dihentikan dan yang bersangkutan boleh pulang gitu. Ternyata ini tidak bisa begitu karena memang yang berhubungan dengan Ustadz Ahmad Farid Okbah, Ustadz Zain An-Najah, termasuk Ustadz Anung Al-Hamad, mereka bertiga ini kan adalah tokoh-tokoh ulama yang punya kualitas. Semuanya itu boleh dibilang kualifikasi mumtaz, kualifikasi tinggi lah gitu ya. Jadi sebenarnya ini lagi bab ini adalah terorisasi dengan baju besar yang bernama kriminalisasi. Bung Alfian, jadi dengan 2 kasus yang sedang mencuat lah Bung Alfian ya, kasus Gus Nur dan Bambang Tri dan Ustadz Farid Okbah dan 3 orang bersama beliau lah ya, termasuk beliau gitu. Nah, Bung Alfian, menurut Bung Alfian kejadian atau kriminalisasi ini sampai kapan ya Bung Alfian akan terus terjadi? Kenapa? Karena contoh misalkan di kasus Gus Nur, Bung Alfian, masa yang melaporkan itu menyebut bahwa mubahalah itu adalah menistakan agama. Itu aneh loh Bung Alfian. Padahal Gus Nur hanya ya udahlah lu daripada kita berdebat mubahalah aja, yang kena ujian atau yang kena musibah berarti kan dia yang salah. Nah ini sampai kapan nih Bung Alfian kita kayak begini terus? Kelihatannya sampai rezim ini berganti bukan hanya kepalanya saja,
Rezim harus berganti, kepala, leher, badan, kaki sampai ke tapak kakinya harus diganti. Dan saya pikir harus ada pembersihan total ketika izin Allah nanti terjadi pergantian posisi kepala negara. Dan saya pikir sudah selesai. Kita ingin ada pemilu, yang mana pemilu tersebut mudah-mudahan ya bisa diusahakan, walaupun saya tidak punya optimisme yang beralasan tentang kejujuran, tentang keadilan segala macam. Tapi intinya sampai kapan? Sampai orang yang mengurus negara ini mengerti bahwa keadilan, bahwa kejujuran, bahwa sportivitas, bahwa fair play merupakan sebuah pilihan untuk mengelola negara yang bisa menjadi negara yang maju, negara yang besar, dan negara yang berkembang sepatutnya dengan posisi negara kita yang sangat kaya raya dan SDM-nya juga sangat potensial. Sampai rezim ini berganti, insya Allah. Amin. Jadi kalaupun berganti ke yang lebih baik, Bung Alfian. Ya, kalau masih merah banteng juga, wah sama aja Bung Alfian, kita tersiksa. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, apa nih pesan Bung Alfian atau semangat Bung Alfian untuk Gus Nur dan Bambang Tri, untuk Ustadz Farid Okbah dan ulama-ulama yang bersama beliau? Karena Bung Alfian, kalau pakai logika Bung Alfian, nggak ada teroris itu dihukum 3 tahun. Patut diduga vonis yang diberikan kepada Ustadz Farid Okbah emang biar beliau ditahan saja. Karena kalau pakai logika, Bung Alfian emang pernah lihat kasus korupsi, kasus teroris ditahannya 3 tahun? Kan nggak ada. Berarti kan ini ada sesuatu nih Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir kali ini Bung Alfian, agar tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita senantiasa diberikan kesabaran dan terus nanti saat keluar bisa terus membangkitkan gairah umat Islam, Bung Alfian. Saya pernah punya pengalaman dengan total vonis 4 tahun penjara. Artinya sebagai orang yang pernah mengalami kriminalisasi, maka pernyataan saya di penghujung akhir ini adalah kelima orang ini adalah orang yang mengalami kriminalisasi dan terorisasi. Itu pertama. Yang kedua, bahwasanya kepada masyarakat luas, mari terus belajar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pelajari dan jangan takut. Ya. Karena ketakutan kita akan membuat musuh-musuh semakin berani dan semakin zalim kepada kita. Mari kita tumbuhkan keberanian karena kebenaran yang kita pelajari dan kita yakini. Ini mungkin pesan dari saya. Yang lainnya, mari kita membangun komunitas, membangun jaringan, membangun satuan barisan, bahwa kita akan melawan orang-orang yang curang, yang zalim itu. Dan pertama kita akan mengatakan, kalian tidak becus untuk mengurus negara dan kalian tidak perlu untuk mengurus negara, biar kami yang akan mengurus negara itu. Dan artinya kita semua akan menjadikan kekuasaan sebagai alat kita untuk melakukan kebaikan-perbaikan dan alat untuk membuat kita semakin taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan izul Islam wal muslimin. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.